Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Debbie Eka Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi hasil belajar pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum sebagai pemenuhan tugas seminar PPG. Ada 4 indikator yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, dan rumusan hasil refleksi. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pembelajaran yang berguna dan menarik terdapat pada topik 2, yaitu UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Pada eksplorasi konsep, ada istilah baru yang saya pelajari, yaitu backward design, di mana backward design digunakan sebagai kerangka penyusunan dalam pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya terdapat pada topik 6, yaitu mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD. Mengapa saya katakan kurang menarik? Karena di sini pembahasan problematika dan evaluasi tidak bisa hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi saya juga butuh informasi dari pihak-pihak lain, sehingga saya rasa hal ini akan menjadi kurang menarik jika hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Selanjutnya, pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna, yaitu pada saat penyusunan visi misi sekolah sebagai tugas UAS. Sementara pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna tidak ada. Menurut saya semua pengalaman belajar pada mata kuliah ini sangat berguna dan menarik. Kemudian refleksi pengalaman belajar, apa yang terjadi atau apa yang saya pelajari pada mata kuliah ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat istilah baru atau pendekatan yang baru saja saya pelajari ketika menempuh mata kuliah ini, yaitu backward design. Pada materi ini saya mempelajari 3 tahap, yaitu mengidentifikasi hal yang ingin dicapai, kemudian menentukan cara penilaian, dan yang terakhir adalah merencanakan pembelajaran. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi atau mengapa UBD dan backward design ini sangat berguna? Menurut saya UBD ini yang pertama fokus pada hasil pembelajaran, membantu guru untuk merancang pembelajaran dengan berfokus pada hasil akhir yang diinginkan, bukan hanya aktivitas mengajar. Yang kedua adalah perencanaan yang efektif dan terstruktur. Yang terakhir meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Ada 2 artefak yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu koneksi antar materi pada topik 2, kemudian yang kedua adalah ruang kolaborasi pada topik 4. Mengapa saya memilih artefak ini? Yang pertama adalah pemahaman UBD dan backward design. Kemudian yang kedua, saya memilih podcast sebagai artefak, yaitu ini pengalaman belajar yang menarik, di mana biasanya kita melakukan diskusi di kelas, tapi kali ini hasil diskusi dijabarkan atau dibuat dalam bentuk podcast. Kemudian bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Tentu saja adalah pengalaman saya ketika menyusun modul ajar dengan menggunakan pendekatan UBD dengan menentukan hasil yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian menentukan bukti penilaian ataupun assessment, baru rencana pembelajaran. Sebelumnya dari pengalaman saya mengajar, pengalaman 3 tahun menjadi guru, yang saya tahu adalah forward design, di mana biasanya saya menentukan materi apa yang akan saya ajarkan, kemudian bagaimana menyusun pembelajaran atau kegiatan belajar, baru di akhir menentukan asesmen, yang ternyata saya rasa itu kurang efektif setelah saya mempelajari backward design. Dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama yaitu menekankan eksplorasi konsep yang relevan dengan kehidupan siswa, kemudian merancang asesmen, baik itu yang berbasis proyek ataupun pengetahuan, kemudian memberikan lebih banyak kesempatan kolaborasi, berpikir kritis, dan refleksi kepada peserta didik, dan yang terakhir menghindari pembelajaran hafalan dan fokus pada pemahaman berkelanjutan, di mana pada mata pelajaran bahasa Inggris biasanya guru hanya fokus pada memperkaya vocabulary siswa ataupun peserta didik. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya ingin tidak hanya hafalan-hafalan, tetapi juga ada proses
praktik langsung bagi peserta didik sehingga ilmu yang mereka dapatkan dapat langsung mereka terapkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.